adik-adik, bertemu kembali di Sekolah Minggu GKJ Bandung. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Semuanya bergembira, tetap semangat. Ternyata sudah mulai ada yang sekolah ya PTM secara offline ya. Jadi ada yang PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, sudah ada yang mulai ya adik-adik. Iya, tapi di sekolah minggu kita belum bisa ya adik-adik ya. Kita masih melakukan kegiatan sekolah minggu secara online. Tapi tidak apa-apa adik-adik, tetap semangat, tetap gembira. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Baik adik-adik, apa kabarnya semua ya? Adik-adik pasti gembira ya hari Minggu ini. Mas Alam berharap semuanya tetap dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan kita. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk bersama-sama kita berdoa ya. Masih Mas Alam akan hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami. Semalam kami boleh beristirahat, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesegaran baru kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih setiamu kepada kami semua, kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bersama-sama bersekolah minggu dengan kami. Ada yang sakit, Tuhan akan terus berikan kesembuhan. Ada yang sedang dalam kegiatan atau mungkin sedang bersedih, Tuhan akan menilik dan menolong teman-teman kami satu persatu. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, dan kami pasrahkan di dalam kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam pertolongan dan kemurahan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, kita semua berkumpul pada hari Minggu ini ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kita bergembira karena kita berkumpul pada hari ini. Adik-adik ingat ya, kemarin waktu ulang tahun sekolah minggu, kita juga menyanyikan bersama-sama lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena apa? Karena dengan bersama-sama kita berkumpul di dalam nama Tuhan, itu kita memuliakan Tuhan, dan kita juga merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Kita merasakan persaudaraan, kita merasakan bersama-sama kita adalah keluarga Tuhan. Iya adik-adik, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bagaimana adik-adik mengasihi kita? Dengan cara apa? Dengan cara menebus dosa-dosa kita. Bagaimana cara menebus dosa-dosa kita? Dengan datang ke dalam dunia di dalam wujud manusia, di dalam Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Kita tidak bisa adik-adik menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita. Karena apa? Dosa dari zaman nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang sangat besar kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi penebus dosa kita. Iya adik-adik. Nah, kita sekarang dalam masa Prapaskah ya adik-adik ya. Masa Prapaskah itu masa untuk menyambut menjelang Paskah ya. Iya, kita akan memperingati bagaimana Tuhan Yesus akan menjelang masa-masa kesengsaraannya untuk menebus dosa kita adik-adik. Betul ya? Iya adik-adik. Baik, kalau begitu kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Ya, baik adik-adik, sebelum kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dulu ya. Baik, kita persiapkan diri kita.
adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Silakan Mbak Dwi. Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab kita, kitab Yohanes 12 ayat 1 sampai 36. Firman Tuhan hari ini berjudul Yesus mengartikan kematiannya. Wah, pada waktu itu adik-adik, bangsa Yahudi atau bangsa Israel sedang bersiap-siap untuk merayakan Paskah. Pada waktu itu, perayaan Paskah berarti merayakan hari keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Mereka akan menyiapkan perjamuan makan. Dan waktu itu banyak orang yang pergi ke Israel untuk merayakan Paskah. Ada yang dari luar kota, bahkan sampai ada yang dari luar negeri juga ya, dari bangsa lain. Nah, mereka akan merayakan Paskah di kota Yerusalem. Waktu itu Tuhan Yesus juga sedang bersiap-siap adik-adik akan merayakan Paskah juga. Tapi sebelum Tuhan Yesus pergi ke sana, Tuhan Yesus mampir ke satu tempat, ke satu desa dekat Yerusalem, yaitu ke kota desa Betania. Tuhan Yesus sudah dinanti-nantikan kedatangannya. Sebelumnya ada berita yang heboh bahwa Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Lazarus yang sudah mati, sudah meninggal, sudah dikubur selama 4 hari, tapi Tuhan Yesus bisa membangkitkannya. Jadi semua orang menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus kembali ke desa Betania karena ada perjamuan yang disediakan untuk dia dan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengetahui bahwa kali ini adalah waktu terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan Lazarus dan saudara-saudaranya, Marta dan Maria. 3 bersaudara ini yang menjadi temannya Tuhan Yesus yang setia, pengikut Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus mengingat bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka. Lazarus, Marta dan Maria mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama. Lazarus duduk di antara murid-muridnya dan juga Marta menyiapkan makanan. Tetapi di mana ya Maria? Maria waktu itu tidak terlihat. Ternyata Maria tahu adik-adik bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi. Tuhan Yesus akan berpisah dari mereka. Jadi dia mengambil harta yang sangat mahal, yaitu harta yang dimilikinya, yaitu minyak narwastu. Dia membawa ke ruangan makan itu, kemudian dipecahkannya botol itu ya, dan kemudian minyak narwastunya dituang dan dia meminyaki Tuhan Yesus. Bahkan meminyaki Tuhan Yesus dari rambut sampai ke kaki Tuhan Yesus, sehingga baunya harum memenuhi seluruh rumahnya. Nah, Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus, tidak senang adik-adik akan perbuatan Maria. Dia berkata, "Mengapa minyak yang mahal itu tidak dijual saja dan hasilnya nanti diberikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan?" Tapi kata Tuhan Yesus, biarlah dia melakukan untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang yang miskin akan selalu ada bersama-sama denganmu. Tetapi
Aku tidak akan selalu ada denganmu. Ya, Tuhan Yesus merasa terhibur karena kasih Maria ya. Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Jadi dia memberikan sesuatu yang berharga. Minyak yang wangi yang mahal itu dia berikan untuk Tuhan Yesus sebagai tanda kasih Maria kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu betapa hati Maria baik. Pada keesokan harinya, Tuhan Yesus dan ke-12 murid-muridnya meninggalkan desa Betani menuju Yerusalem. 2 orang muridnya diutus Tuhan Yesus untuk dikirim ke desa Betfage untuk meminta seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Kemudian Tuhan Yesus duduk di atas keledai muda itu seperti ada tertulis dalam Alkitab, lihatlah, rajamu datang menunggang seekor keledai muda. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang dilakukannya. Sementara itu banyak orang yang pernah melihat Lazarus hidup dibangkitkan oleh Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus mulai dari Betania sampai ke Yerusalem, dan mereka memberitahukan apa yang mereka pernah lihat. Ada juga orang yang keluar dari Yerusalem, kemudian mereka menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dieluk-elukan dengan menyambut Tuhan Yesus dengan menggunakan daun palem ya adik-adik. Nah, tapi orang Farisi datang melihat Tuhan Yesus banyak dihormati oleh orang-orang. Mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Seluruh dunia datang untuk melihat dia, untuk mengikut dia. Pada waktu itu juga Tuhan Yesus berdiri di pelataran Bait Allah. Dia masih dikerumuni orang banyak yang ingin mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Tetapi tiba-tiba Filipus didatangi oleh orang-orang yang ingin berbicara dengan Tuhan Yesus. Lalu Filipus pun berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, di sini ada orang-orang yang ingin berbicara dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak berani berbicara sendiri karena mereka bukan orang Yahudi, melainkan mereka orang Yunani. Orang-orang Yunani itu dan semua orang yang ada di situ mengerti sesuatu yang penting sekali tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Dan dia berkata, sudah waktunya anak manusia untuk dimuliakan. Sungguh benar kata-kata itu. Kalau sebulir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebulir saja. Tetapi kalau bulir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak buah. Dengan cara itu, Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa kematiannya dan penguburannya itu sama seperti bulir gandum yang mati, yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Dia tidak akan dilihat lagi dan kehidupannya pun sudah tidak ada lagi. Tetapi banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus nantinya akan mendapatkan keselamatan. Orang Yunani juga yang percaya pada Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan. Kemudian Tuhan Yesus menunjuk orang-orang di sekelilingnya dan berkata, barang siapa yang mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya dan
memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapakku yang ada di surga. Tuhan Yesus mengetahui bahwa penderitaannya sudah semakin dekat. Lalu dengan terus terang Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat cemas. Apakah aku harus meminta Bapakku untuk menolong aku supaya menyingkirkan, supaya aku jangan menderita? Tetapi justru untuk mengalami penderitaan itulah aku datang. Tidak, aku hanya berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Tiba-tiba baru saja Tuhan Yesus berhenti berkata-kata, terdengar suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Mendengar itu, orang-orang yang itu saling bertanya. Ada yang mengatakan bahwa itu bunyi guntur, tapi ada yang mengatakan bukan, itu bunyi malaikat yang berbicara kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, suara itu terjadi supaya kamu semua tahu, pada waktu aku mati, iblis telah dikalahkan. Iblis yang telah begitu lama menguasai dunia ini akan kehilangan kuasanya. Aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Orang Yunani pun mendengar itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan dia berkata bahwa dia akan menarik semua orang kepadanya. Mereka pun boleh datang kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan melalui Tuhan Yesus, walaupun mereka bukanlah orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, sebutir gandum kalau hanya tidak diapa-apakan, dia akan tetap sebutir gandum. Tetapi kalau dia mati di tanah, dia akan tumbuh dan menghasilkan buah. Demikian juga adik-adik, Tuhan Yesus ingin hidup kita bisa berarti juga seperti Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus yang menjadi seperti bulir gandum tadi, dengan kematian Tuhan Yesus akan ada banyak orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, maukah adik-adik percaya pada Tuhan Yesus? Kalau adik-adik percaya pada Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia. Adik-adik bisa memperoleh keselamatan ketika adik-adik percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Adik-adik, biarlah adik-adik juga menjadi teladan, mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk mau memberikan sesuatu yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Apa artinya satu biji gandum itu? Artinya kalau kita hanya memikirkan keuntungan kita sendiri, kita seperti sebutir gandum yang hanya sebutir gandum. Tetapi kalau kita artinya jatuh ke tanah dan mati dan sampai berbuah banyak, artinya tiap kali kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena kita mengasihi Tuhan, dan tiap kali kita memikirkan orang lain, menolong orang lain, kita seperti butir gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Kehidupan kita akan berhasil dan menghasilkan buah, dan orang lain bisa melihat Tuhan Yesus di dalam diri kita. Mari adik-adik, kita selalu mengucap syukur dan percaya Tuhan Yesus mati tidak sia-sia. Tuhan Yesus mati bagi kita dan menebus dosa kita.
Itulah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Ibu percaya kalian akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan itu. Anak-anak, tentunya firman Tuhan bukan hanya didengar saja ya, tapi Tuhan inginkan kita dapat melaksanakan dalam kehidupan kita. Mari anak-anak, kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh senantiasa menjadi berkat bagi kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah, kami mohon penyertaan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.